khususnya Direktorat Tindak Pidana Khusus akan merilis pengungkapan jaringan sindikat pinjaman online atau pinjol ilegal, yang mana kita ketahui semua ini merupakan perhatian khusus juga dari Bapak Presiden Bapak Joko Widodo, dan tentunya akan menjadi perhatian khusus Polri, di mana beberapa hari yang lalu ada 4 hal yang menjadi perhatian Polri menyikapi situasi Kamtibmas akhir-akhir ini. Salah satunya adalah pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat. Tentunya keseriusan ini direspon oleh Polri dengan penegakan hukum untuk pemberantasan pinjaman online ilegal di Indonesia. Tentu hal yang penting juga adalah upaya-upaya pencegahan. Untuk itu saya sebelum Pak Direktur menyampaikan pengungkapan, saya akan menyampaikan bentuk atau upaya preemptif dalam rangka edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Hal yang penting adalah pemahaman masyarakat agar tidak terjadi korban pinjaman online. Masyarakat ini harus berhati-hati dalam melakukan transaksi pinjaman online yang disediakan oleh penyedia jasa. Untuk itu kita pesankan kepada masyarakat yang akan melakukan transaksi pinjaman online harus mengetahui penyedia jasa tersebut terdaftar atau tidak di OJK. Caranya bagaimana? Caranya adalah mengecek melalui website OJK, tercatat 160 atau 161 pinjaman online legal. Ketika penawaran dari penyedia jasa tidak tercatat di dalam daftar OJK, maka itu diabaikan. Kemudian ada 2 hal. Yang kedua, aspek logis tersebut jangan mudah dengan tawaran yang tidak masuk akal. Yang gampang dulu, kalau berkaitan dengan data, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita bekerja sama bersama dengan OJK, Satgas Waspada Investasi, dan sampai dengan saat ini sudah terdapat lebih dari 3.000 akun yang diblokir oleh Satgas Waspada Investasi karena ilegal. Terjawab ya, betul. Yang kedua, berbicara perbuatan pidana. Jadi kami melihat ini secara utuh, bukan di penagihannya saja, bukan di desk collection yang mengirimkan SMS yang berisi kesusilaan, pencemaran nama baik, tidak melihat itu, tapi kita melihat secara utuh. Memang informasi awal yang kami lakukan pendalaman, penyelidikan, kemudian pengungkapan adalah dari belakang yang menggunakan perangkat elektronik untuk menista. Itu tadi sudah saya sampaikan pasal-pasal. Tapi kita juga mencoba melihat dari awal. Makanya penyidik sudah bisa menyimpulkan proses pinjol ini ada 2. Yang pertama adalah dengan mereka membuat aplikasi, bisa dilihat di App Store, dan atau SMS blasting. Ini adalah alat yang digunakan untuk SMS blasting. Pertanyaannya adalah dari mana dia tahu nomor telepon kita? Maka di situ diduga ada illegal access. Diduga ada yang itu caranya mungkin ada untuk mengambil data. Kemudian bagaimana SIM card itu bisa teraktivasi, padahal regulasinya adalah berdasarkan NIK. Ini kok bisa banyak ribuan kita temukan SIM card yang sudah terpakai. Nah, ini sedang kita lakukan
clustering berdasarkan providernya, kemudian kita juga akan bertanya kepada Kominfo bagaimana regulasi dan kemudian alur transaksi keuangannya pun kita akan ekspor. Ya, jadi kita memplanning ini secara utuh. Yang berikutnya Pak, ya, saya lupa.